Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu guru dan karyawan kita tetap semangat. Karena apa? Setiap kegiatan yang kemarin yang kita ikuti semuanya serba data. Seperti BIMTEK siang ada pengumuman BIMTEK, besoknya pelaksananya hebat itu. Ya hampir sama dengan TNI loh. Setiap komando langsung dijalankan. Juga kemarin diberitahukan oleh Bida bahwa Pak, di mana ada kegiatan seperti ini, saya langsung sambut siap kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa sesungguhnya manusia terrugi melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Sebelum mati. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Bu Haji Yanti, Bu Ida, terima kasih. Kalau boleh jujur, saya juga diberi tantangan beliau mendadak. Dalam kami juga hari ini sebenarnya memang agendanya tidak ada, cuma mau ngecek lokasi untuk acara akhir tahun di Banyuwangi. Saya juga mau izin bahwa kepala sekolah ini saya live di online karena memang sukarelawan juga ingin setiap kali kami berkeliling kemanapun mereka ingin ikut bergabung untuk ikut belajar. Yang kedua, saya mau maaf, saya belum begitu sehat karena saya pernah kena diabetes 700 itu. Jadi kalau kayak tadi naik turun tangga ini, saya pasti akan sugesti saya baik-baik saja karena sudah pernah nyerang infeksi selaput jantung. Jadi jantung saya selaputnya infeksi, saya tidak boleh naik turun tangga. Tapi kalau senang, I am fine. Kayak tadi saya turun lagi, saya senang badannya, alhamdulillah diberi tantangan. Saya tahu yang tangga itu berteman, ya Allah, tangga berteman, ya Allah, saya baik-baik saja. Kaki saya yang kanan ini agak lemah karena mau dipotong. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang masih utuh, masih sehat. Jadi saya karena menyerangnya di saraf, jadi kan kemana-mana. Bu Ida juga sudah tahu cerita tentang KAC bagaimana. Saya berterima kasih, impian saya sama Allah diizinkan. Saya di Jawa Timur ini kan kurang beberapa titik ya Bu Ida. Sekarang alhamdulillah di Banyuwangi sudah mulai ada. Saya biasanya hanya lewat bapak saya isi di Bali hanya transitnya pun hanya di pelabuhan.
Waktu itu saya gini, suatu hari ya Allah saya semoga kenal dengan orang Banyuwangi. Ada berapa tahun, 5 tahun terakhir ini saya kenal dengan orang Banyuwangi. Dan alhamdulillah ketemu dengan Khadijah 157. Dan sekarang bertambah lagi ketemu dengan orang-orang di sini. Saya itu senang ketemu guru karena apa? Pertama, ayah saya guru. Ya, beliau nanti di Pondok Pesantren Kebuiran. Keluarga besar saya juga dimakamkan di sana. Sejak Gus Dur memutuskan dimakamkan di sana, desa saya jadi ramai. Dulu sepi sekali. Dan Masya Allah, saya pun terkejut dengan fenomena itu. Satu hari saya ngisi di sana tempat di Blitar, baru saya ketemu seorang guru itu, Ustadz Ajun. Saya dengar panjenengan tinggal di dekat Kebuiran ya. Iya, Gus Dur itu ya, kotak amalnya 1 bulan itu minimal 100 juta Bapak Ibu. 1 bulan. Iya, kita apa ada yang tahu nanti akan juga seperti beliau bisa ngopaini umat walaupun sudah meninggal? Tidak ada yang tahu. Dan kita pun tidak ada tahu kebaikan yang mana yang akan dinilai lebih. Makanya hari ini justru saya terima kasih Bapak Bu Ida beri saya kesempatan untuk saya bisa beramal, bisa ketemu orang hebat dengan cerita sekolah ini. Masya Allah keren ya. Semoga panjenengan kuat. Karena kami memang ingin menyampaikan motivasi semua sekolah Islam, sekolah itu harus keren, harus hebat. Pernah ingat JIS Jakarta International School? Berapa masuk ke sana, Bapak? 250 juta satu anak. Wah. Tapi apakah di sana tidak ada masalah? Tetap ada. Dan sampai terekspos dan seperti itu. KAJU di Jakarta, aktivitas saya sama. Saya mendampingi anak-anak memang untuk kebutuhan khusus konsultasi keluarga, dan saya bermitra dengan sekolah alam. 2 sekolah alam yang sering kami ketemu adalah punya Bunda Andi Sekolah Citra Alam di Jakarta Selatan, sepupunya Gus Dur. Kemudian satunya sepupu di Depok. Sekolah sederhana, kalau gangnya sama, kecil seperti ini, ya gangnya sama, cuma memang berbeda. Di sana perlu dengan pohon dan tidak ada fasilitas apapun. Maksudnya juga murah. Saya sudah bilang ke Wida 25 juta satu anak. Gak dapat seragam, gak dapat apapun. Mereka hanya apa? Menunjukkan trust tentang program. Kenapa anaknya artis, anaknya menteri, anaknya DPR RI sekolah di sana? Karena butuh program. Kalau ditanya, kenapa sih kok mau sekolah di sekolah yang tanpa fasilitas seperti ini? Saya hanya ingin anak saya senang. Makanya saya tadi dengan Pak Jenengan, keren. Memang harus gitu Bapak. Harus gitu. Waktu KAJU ke Australia, saya kan tidak mengunjungi sekolah di kota besarnya di Perth ya. Saya diajak ke Singleton. Itu sekolah di pinggir pantai, sekolah SD ya. Sekolah SD kecil juga, sekitar 2 hektar. Lapangan bolanya 2. Lab bahasa Indonesia itu 2 kalinya ini. Lab bahasa Indonesia. Dan itu anak-anak ngantri di luar. Datang pagi ngantri, ditanya kenapa kok ngantrinya di sekolah di kelas yang bahasa Indonesia, kenapa nggak di kelas yang lain? Kalau misalkan kan mobile kelas ya, di sekolah maju itu tidak ada kelas 1, 2, 3 kan tidak ada mobile kelas. Jadi mereka moving, pasti moving. Makanya walaupun kecil sekolahnya pasti cukup. Karena mereka moving. Kalau di Malang sudah banyak yang gitu ya, SMA negeri itu sekarang bikin moving kalau di Malang. Karena itu mengantisipasi itu. Dan saya tanya, kakak kenapa kok suka sekali bahasa Indonesia? Jawabannya, aku pengen kerja di Indonesia suatu hari nanti. Dan di sana aku akan kerja gratis karena yang membayar negaraku. Anak-anak sudah di brainstorming seperti itu. Mohon maaf, kalau kita berpikir secara logika, anak kita sanggup nggak berkompetisi dengan anak negara maju? Kalau dihitung, disurvei, ditelaah, kita di ASEAN saja kualitas SDM kita urutan ke-5, Bapak Ibu.
Di ASEAN saja kita di bawah Thailand dan Filipina. Malaysia, Singapura dulu belajar di Indonesia, tapi sama sekarang di change. Makanya waktu kakak saya menjabat, Profesor Muhammad Nuh jadi Pak Menteri kan program karakter itu. Ini kita bicara yang tadi itu untuk pelatihan parenting dan aktif guru, karena memang guru itu harus ditingkatkan kualitasnya. Kemarin sudah mungkin ada yang dengar ya, bukan isu lagi bos, setelah itu bukan jumlah murid, tapi kinerja guru. Makanya Bu Ida pada saat saya mau MOU kan, saya mau gini-gini, itu akan menjadi portofolio yang sangat kuat sekali, karena yang dinilai selainnya adalah kinerja guru. Kalau hanya jumlah murid, kasihan sekolah yang ada di pos-pos gak akan pernah dapat pos yang semestinya. Dan Kak mendukung. Yang kedua adalah program Merdeka Belajar. Anak-anak biarlah merdeka belajar dengan cara apapun. Itu penting. Anak-anak kalau tidak bahagia, kasihan. Di Australia, mungkin ada pernah dengar ya, kalau ada orang tua di conference sekolah, hari ini kenapa anaknya tidak sekolah, tidak dijawab. Di SP1, langsung di SP1. Lagi, di conference lagi, tidak masuk lagi, tidak ada kabar. Di SP2. Yang ketiga, langsung polisi datang ke rumah. Orang tua ini dipenjara karena tidak perhatian ke anak. Itu. Yang kedua, untuk guru. Guru kalau di sana bapak nggak senyum, itu misalnya muridnya bilang gitu, aku nggak suka sama guru itu nggak senyum gitu. SP1, bukan karena nggak ngajar, tapi nggak senyum. Sama, 2 kali digerakan masuk itu nggak senyum, 3 kali dicoret tidak boleh ngajar. Karena gajinya kecil. Kalau 1 tahun diakumulasikan hanya 1 M. Iya sama ya kalau Indonesia ya. Makanya jangankan untuk bikin KTP 1 lembar seperti Pak Nadiem bilang, senyum aja nggak mau dicoret. Nah kemarin waktu saya pertama kali masuk pasca sarjana, sekarang saya di UM lagi pasca sarjana, yang ngajarkan Pak Menteri sendiri ya. Beliau langsung buka. Setelah ini dana sudah saya ACC di apa pertama karakter, yang kedua literasi, yang ketiga inklusi. Dananya berapa triliun gini. Tapi mohon maaf, selain kalau ada guru ikut pelatihan tidak dijalankan pelatihan itu ada supervisi klinis, maka guru itu akan kami SP. Dan setelah ini pas sekolah itu mahal sekali bapak tantangan jenengan, karena pertanggung nanti akan ditanya. Ikut bingo coloring misalnya gitu, mana prakteknya? Ini misalnya apa manfaatnya untuk murid itu akan ditanya, dan itulah nanti akan jadi kajian kredit untuk pengajuan bos. Karena saya juga relawan KPK, saya diminta KPK hanya melapor saja. Kalau kejadian di lapangan ada apa gitu, keajuan dari mana, lihat apa di lapangan. Tidak perlu surat beda, hanya konven saja. Karena memang KPK itu milik rakyat. Dan sekarang kalau panjenengan ke Jakarta ada 2 gedungnya, 1 gedung merah putih itu untuk koruptor, 1 gedung yang lama di Kuningan khusus untuk pendidikan sekolah anti korupsi, dan itu gratis. Hari ini saya tidak lama, saya mau ngecek kondisi Bapak Ibu guru ya, boleh? Oke, coba ikuti gerakan Kak Acun ya. Guru yang tangguh pasti orang tuanya tangguh, dan siswa-siswa juga tangguh. Coba tidurkan gerakan saya, dirapatkan tangannya. Duduk saja. Dirapatkan tangannya. Saya lama tidak mau pegang HP karena sudah pernah lumpuh karena radiasinya. Dan salah satu yang mengeceknya adalah kalau kotak kanan kita baik seperti ini. Buka. Tutup. Ya. Tutup. Ya. Sekarang kelingkingnya mulai 1. Kenapa Pak Dewi sampai gini? Tidak perlu diingatkan siapapun, kita bisa mengingatkan kita sendiri. Sekarang yang galau siapa? Saya. Oh iya. Terima kasih. Iya. Kalau gurunya galau, kira-kira
wali murid, anak-anak bagaimana? Bunuh diri. Iya, karena guru itu sumbernya ilmu. Lagi sekarang O dan L. Ya, 1, 2, 1. Sudah ada yang agak-agak ini Bapak gimana? 1 kali mengeluh 300.000 sekali yang hari. Tepuk tangan dulu. Tepuk itu terapi. Jadi kalau tepuk, saya dulu selama di fisioterapi, jangankan pegang lama HP yang dekat saya, pasti anak saya langsung gini. Yang belum, pasti pandangan pingin dengan HP terus. Kalau sudah seperti saya, pasti no. Sakitnya luar biasa. Teman saya kena tumor otak itu juga tidak bisa dengan handphone. Makanya kalau ada air putih gini, saya kayak gini. Ini kalau berkering, dalam lama air ini tidak boleh diminum. Ini adalah untuk tumor dan kanker. Yang mau daftar boleh, gratis. Jangan dulu. Sekarang banyak kasus tumor kanker itu karena airnya dekat dengan handphone. Iya. Apalagi kalau bentar, iya. Radiasinya itu luar biasa. Jangankan, mohon maaf, kita telur mentah, sebelahnya handphone yang kita telepon berdering, bergetar. Telur ini bisa matang. Ya. Saya dosen di kebidanan beda. Nyambung boten ya, arsitek ngajar bidan. Nyambung. Nyambung. Selama masih di dunia nyambung. Oh gitu ya. Dan saya bilang ke Prof, saya ini arsitek gitu. Saya nggak butuh ijazahnya Kak Ajun. Saya butuh untuk Kak Ajun mau mendampingi bidan itu punya etika yang baik, cara bicara yang baik, cara hidup yang baik. Dan seluruh mahasiswa saya minta apa percobaannya untuk lulus mata kuliah saya? Bicara dengan nasi selama 7 hari. Yang kedua, bicara dengan bibit tanaman selama 7 hari. 1 gelas ini dikasih handphone, diputar apapun, taruh di televisi, pakai sinetron gitu ya. Yang ini diajak di tempat sholat, di tempat ngaji, diajak bicara baik. Setelah 7 hari, only 7 days, no more. Apa yang terjadi? What happened? Di kelas ini itu keluar ulat kecil, jamurnya hitam merah dan baunya busuk kalau dibuka. Kena santet. Kalau yang di tempat sholat, tempat ngaji, baunya seperti tape harum. Kemarin yang di Lumajang, Wida melihat di status ya, itu bicara dengan sampai ustaznya gini. Ya Allah Kak Ajun, berarti saya ini selama ini bicaranya kayak gini, bagaimana efek ke otak anak saya, murid saya, suami saya, orang-orang sekitar saya? Iya, itu yang terjadi. Makanya Rasulullah bilang apa? Salamatul insan fi lisan. Siapa yang hari ini tidak pernah marah, angkat tangan. Siapa yang nggak pernah mengeluh? Sudah mengeluh. Kasih kalau ditanya, kok bisa mata kacung melihat lagi gigi saya nggak goyang-goyang berdarah lagi? Kenapa saya bisa berdiri lagi? Bisa senam tak lagi? Kenapa saya tidak lagi di kursi roda? Kenapa saya tidak lagi bawa infus, bawa kasur di mobil? Kalau misalnya acara di infus, karena apa? Kacung baru tahu. Kalau kita bersahabat dengan rasa sakit, kalau kita melakukan self healing, menyembuhkan diri sendiri, sel ini, itu kalau diajak bicara baik, alhamdulillah. Astagfirullah itu bukan karena gini, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah itu kata yang luar biasa agung. Jadi selama ini kita seringkali, mohon maaf, lisan ini nanti yang pertama yang ditanya oleh Allah pada saat kita mengatakan itu. Kita harus sekarang memahamkan kembali lagi fitrahnya guru itu apa? Di buku dan di guru. Saya waktu kecil, mungkin cara pendidikan pesantren ya, ayah saya itu nggak begitu pikiran. Kalau ada tamu kan, saya masih sekali waktu kecil kan gini, sudah baca yang saya disuruh berdiri gitu kan gini, terus diperkenalkan satu-satu masuk lagi, nanti tamu lagi gini lagi. Coba anak sekarang mau tidak? Iya, masih ini gitu. Kita seperti itu. Dan saya masih ingat waktu Gus Dur keluarga kami, saya kan kadang agak berat memahami pernyataan beliau ya. Terus saya bilang ke ayah saya, ya Gus Dur kok gitu. Ayah saya kayak gini, tidak boleh nak,
beliau ulama Nahdlatul. Saya diam. Lagi, statement apa lagi? Ya Gus Dur gitu kenapa? Ya saya nggak berusaha untuk melawan. Baru hari ini saya sadar setelah Gus Dur makamnya ambles dan tetap utuh. Ya Allah, iya ya. Banyak orang mungkin membahas kesalahan beliau, tapi di mata Allah beliau orang yang sangat luar biasa. Dan itu yang harus kita pahami. Guru itu di buku dan di diri. Dan kita itu orang tua di sekolah. Jadi kalau ada anak ke sekolah, enggak kita kok. Nanti kita bukan orang tuanya. Kita siapanya ya kalau gitu? Musuh. Stop bebe. Iya. Itu yang kita kembalikan. Makanya saya bilang ke semua guru, ayo kita kembali hati kita guru. Makanya saya juga nggak pernah nih pakai dipanggil ustadz atau pak guru itu, karena saya setelah diberitahu oleh guru ngaji saya yang mau jadi guru, yang mau jadi ustadz-ustadzah, nanti akan diminta pertanggungjawabannya bukan per kalimat tapi per huruf. Akan diminta per huruf di depan Allah. Kalau mohon maaf, satu kata tidak baik ditiru anak dan ini menjadi calon presiden, diikuti 260 juta orang, berarti kita menanggung berapa? Iya, sejumlah itu. Belum nanti kalau kata yang lain. Kita mengacu berapa lama? Beliau tadi cerita ke saya, Mas Romo sudah sangat lama sekali. Dan saya tuh senang sekali kalau ketemu dengan guru-guru yang loyalitasnya itu luar biasa. Karena apa? Beliau itu hamba mulia di mata Allah. Guru itu hamba mulia di mata Allah. Saya cuma izin menanyakan video ya. Video ini mungkin panjenengan sering lihat, tapi saya mau sampaikan kembali. Children see, children do. Iya, video ini kan sering teman-teman lihatnya. Apa yang kita lakukan itu anak tiru. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai anak tiru. Cuek kita, marah kita, anak tiru. Apa yang kita buat, anak tiru. Marah kita tuh anak tiru. Tidak sih, tidak dulu. Tadi bapak-bapak sekolah sudah menyampaikannya tentang ini. Setelah masa pandemi ini, bapak ibu, mohon maaf, dulu kita mesti ingat kan, anak-anak kalau tidak HP, apa yang kita lakukan? Apakah kita berikan? Berjuang keras kita minta. Tapi sekarang sama Allah dibalik jenis. Selama pandemi kita duduk memberikan itu. Malah ada orang tua yang berani menerima tawaran cicilan agar anak punya HP sendiri. Fenomena di masa pandemi yang kedua. Banyak orang tua dulu sering mengeluh apa? Anak merepotkan. Belum tugasnya, belum sekolahnya, belum ngantar, belum ini. Sama Allah di-change lagi. Anak-anak tidak ada yang ke sekolah dengan orang tuanya sendiri. Dan apakah Allah mengingatkan dengan Tuhan seperti Al-Quran hujan meteor? Belum. Diingatkan dengan cara yang kecil saja, dengan virus. Agar apa? Kita tidak sombong. Orang sombong itu gampang ibu deteksinya, termasuk ta'ajud. Jika ta'ajud mendengarkan nasihat orang lain saya tidak sanggup, bagi saya sudah sombong. Dan orang sombong itu dalam jangankan masuk surga ini, mencium
fausul daun tidak boleh, walaupun sebesar biji sawi. Itu. Kami mendampingi sekolah hanya ingin sekolah itu akan jadi percontohan. Program apa? Program karakter. Karakter itu harus diangkat setinggi mungkin di atas ilmu. Kalau tidak, generasi kita akan hilang. Dan sekarang terasa kalau usia SD mungkin belum seberapa, tapi yang SMP SMA dengan online ini apa yang terjadi? Anak-anak bikin komunitas yang tidak baik. Mereka berkeliaran kemana-mana, dan akhir-akhir ini saya gelisah, Bapak, mohon maaf, mau saya dibantu. Anak-anak kami bikin WhatsApp online yang pakai code. Jadi kalau HP itu dibuka, orang tua ngecek WhatsApp-nya itu normal. Tapi dia punya WhatsApp yang lain yang hanya bisa dikode, di-cloning. Ya. Dan di WhatsApp itu anak kami bikin apa? Komunitas zina maya. Jadi mereka mengirim foto video without clothes. Dikirim, cowok ngirim, cewek ngirim. Saya tahunya karena saya mendampingi anak yang mondok di Bekasi lama, sekarang pulang di Blitar. Dia melihat update itu langsung. Dia membuka foto itu, kemudian share dengan teman-temannya. Meminta yang sana mengirim foto-foto without clothes. Ya, dan jumlahnya semakin banyak. Mohon maaf, sekali anak sudah masuk file tidak baik, gak usah yang itu, YouTube saja. YouTube kan ada iklannya sekarang ya. Kalau ada gambar-gambar terlintas tidak baik, anak kita PAUD, TK lagi online, dan kemudian tiba-tiba dia harus mencari materi di Google, di YouTube. Karena ada iklan dengan sewu gambar-gambar, kira-kira bisa dihapus gak setelah dilihat di otaknya anak-anak? Tidak bisa. Saya ajak korban beli dari kecil, saya masih ingat apa yang dilakukan teman-teman saya di bagian mana saya dipukul, didorong. Ini pun saya hadiah waktu saya kelas 1 SD. Saya masih ingat papannya warna hitam, di depannya ada lantai putih. Saya kedorong dari belakang, ditendang. Saya masih ingat sekali. Setelah sekarang kami mendampingi kasus bullying, kasus pembicaraan anak, kasus manusia, saya jadi kerasa, oh ya, saya dulu aja seperti ini ya Allah. Sekarang saya dampingi anak dengan kondisi seperti ini. Kalau kita bilangin dengan saya itu tahun 2008 Bapak Ibu, anak-anak di Malang, ada sepeda jalanan. Anak kami aborsi 5 kali itu biasa. Jadi kami harus di sini itu melapangkan seluas mungkin. Sore-sore kalau kami di Kota Malang waktu itu ya, banyak suami ngantar istrinya Bapak untuk kerja, suaminya yang ngantar. Kemudian di sana pasti ada ibu duduk itu bayi anak segini, nanti di label ini 100.000, 75, 50, 25 kalau mau sewa. Untuk apa? Untuk di jalan itu biar orang kasihan. Tahun 2008 kasus itu dampingi kasus juga LGBT apapun itu waktu itu. Tapi waktu itu sudah melapas, nanti akan ada fenomena gini. Mohon maaf, menurut kami, analisa kami, tipe orang Indonesia itu butuh waktu. Bener ya, kalau belum jeda gitu, kita nggak ya. Tapi kalau saya lihat di negara maju, ada secuil diri langsung direspon. Program karakter Bapak Ibu tahun 2000, Jepang dan Singapura. Saya di Malang tahun 2007 ketemu virtual di rumah-rumah. Saya telepon, saya nangkap program karakter, gitu. Saya nangkap program karakter, apa kacau saya butuhnya les matematika, bahasa, anak saya harus ranking, harus juara. Tapi setelah presiden tahun 2017-87 jedok PPK, sekolah yang tidak menjalankan karakter pasti akan diproses serius sama negara. Dan selalu seperti itu. Ini Merdeka Belajar juga gitu. Akhirnya saya menyampaikan Merdeka Belajar itu bukan problem Pak Nadiem. Pak Nadiem ini hanya karena mengambil, pasti ada orang-orang yang sudah itu. Yang melakukan pertama kali adalah sekolah Cika.
Kampung Cina itu kan hubungan guru-guru pelosok dan saya ingin merdeka. Karena apa? Mereka nggak punya fasilitas. Bagaimana ngajari anak-anak untuk bisa baca tulis nggak ada fasilitas? Ada mereka ingin merdeka belajar. Tapi yang tidak mengerti sekarang apa lagi ya Kajun? Masa FPP hanya satu halaman apa bisa? Nggak ada rapor, hanya assessment bagaimana? Justru mohon maaf, kalau saya boleh jujur, saya sekarang mendampingi anak ABK. Anak ABK apa bisa matematika jadi 100 Bapak? Gak bisa kok. Anak Down syndrome usia 17 tahun itu kemampuannya anak kelas 1 SD. Di kampus UM itu ada anak dari Pulau Halmahera, mahasiswa masih pelajarannya baca tulis. Mahasiswa itu di Indonesia loh. Keren ya Bapak Ibu. Dan soal-soal ujian yang kita kerjakan itu diajarkan ke Indonesia Timur, diteskan ke gurunya, hampir 50% tidak lulus soal ujiannya anak-anak itu. Itu yang terjadi di negara kita. Makanya kenapa kasus sekali sekolah Islam itu harus hebat, harus program karakter. Kalau anak baik pasti pintar, tapi anak pintar belum tentu baik. Ustaz, saya buka izin jujur, panjenengan punya anak matematika 100, pintar bahasa Inggris, tapi panjenengan setiap hari diginikan, Pak kamu ya mau? Kenapa? Oh iya. Padahal anak ini pintar loh. Gimana? Panjenengan mau? Tidak mau. Itu yang lagi kami perjuangkan. Ayo ajak anak untuk berkarakter yang baik. Tapi kalau kita kembali ke orang tua dan guru, sebenarnya kalau ingin anak sabar, yang sabar dulu siapa? Guru. Yes. Kalau ingin anak pintar, yang pintar dulu siapa? Gurunya. Kita cek ya. Sekarang konsentrasi. Ini kan gak ada murid ya? Ada di rumah. Ya. Oke, tangannya seperti ini. Guru-guru hebat. Coba konsentrasi ya. Harus senang. Kalau senang, imun tubuhnya itu pasti keren. Tak. Semangat yuk. Tak. Siapa itu? Saya Pak Guru. Silakan masuk. Bapak kenapa? Ya. Dari bawah Bapak bisa. Terima kasih. Jadi kita sama ya. Tapi kalau kita nggak pakai strategi, apa yang terjadi? Di guru itu penting. Jangankan satu semester sekali, jangan satu bulan sekali, jangan satu minggu sekali. Setiap hari guru harus selalu upgrade. Karena apa? Anak kita milenial. Panjenengan dibandingkan siapa? Dibandingkan Mbah Google. Benar-benar. Iya, pada saat kita memberikan jawaban, terus anak kita gini ke temannya, aku sudah baca di Google, lebih lengkap. Anak sekarang jauh lebih pintar, makanya semua orang sekarang kan bahas setelah ini akan banyak sekolah kampus pesantren tutup. Believe or not, kita sudah diingatkan dengan masa pandemi. Kita bahas ini sudah sangat lama. Guru Megawati dengan Ianya sudah bahas Kajun. Suatu hari nanti kita harus siap melihat kampus pesantren sekolah tutup. Karena anak sudah belajar dengan robot, dengan online. Di Dubai Bapak, 2025 tidak ada polisi manusia. Data apa jenengan, mama kalau misalkan bikin kriminal langsung masukkan sistem kayak di film itu, dicari sampai selesai. Ya karena apa? Fungsinya kita EKTP, fungsinya panjenengan punya sosial media, keberadaan jenengan hari ini itu direkam oleh satelit. Saya sudah direkam karena apa? Tak dulu tidak menyangka kalau Facebook saya direspon banyak orang sampai full, bikin lagi full lagi. Di Google CSS saya tidak ditandai oleh Google, sekarang ditandai. Akhirnya setiap bulan Kak Ajun dikirim report timestamp Kak Ajun 1 bulan ini perjalanan kemana, di mana, berapa kilo, di kota mana, itu mereka tahu. Saya sekarang
sekarang sudah menempuh hampir berapa puluh ribu kilo, itu mereka tahu. Makanya kenapa mohon maaf bagi guru-guru yang hari ini belum bijaksana Bapak menulis status, membuat gambar-gambar yang diupload. Kadang ada ya, kemarin cukup sedia ada guru TikTok yang disampaikan apa? Saya ingin karena capek membuat online gak pintar-pintar. Akhirnya benar kan, terakses, ada orang yang langsung diakses. Sekarang sudah ada hukum itu ya, dan sekarang ada polisi untuk virtual itu, dia melacak, mencemarkan nama baik. Hukumannya sekarang sangat berat. Saya selalu menyemangati semua guru, orang tua dan anak-anak, hati-hati mulutmu harimau. Apa yang sudah kita tulis akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dan sekarang orang marah itu gampang, nggak perlu ketemu, bener-bener cukup menulis status hari ini rapat lagi. Itu orang pasti kepo, ada apa bu, ada apa? Nah biasa, ada orang yang gini-gini gak suka dengan saya. Ditanya, mau apa lagi dibahas? Kira-kira mohon maaf, apakah setelah itu kita lega? Setelah maka tidak ada rasa gelisah. Kalau panjenengan masih gelisah berbuat salah, berarti masih ada iman. Tapi kalau kita menipu orang, membohongi orang, lama tidak baik, dan kita santai saja, tetanggaku juga kok, misalnya, oh itu temanku juga, berarti iman kita sudah tipis. Kalau sudah tipis, apa Allah akan melihat? No. Itu ya. Jadi kalau kita ingin anak-anak baik, berarti orang tua dan gurunya harus baik. Di video kami saya singkat, banyak yang bilang anak-anak nggak bisa berubah, acuh sudah karakternya kayak gitu. Oh pasti bisa. Kata beliau juga video tadi ya, semua pasti bisa. Oke, silakan Kak Ustaz. Mohon maaf. Ada yang pernah melihat ini Ustaz, mungkin kita dikir ya. Terus manggilin singa-singa itu harimau datang, jumlahnya gak satu ya, puluhan. Dan dia itu sama biksunya gitu. Hanya kalau lihat biksu kalau masuk kuil, sandalnya ditata rapi sekali masuk dan dalam kuil diam. Dan orang-orang Buddha itu kalau tanya, orang Islam itu sujudnya paling lama ya, paling banyak ya. Karena apa? Kita sholat 5 waktu berapa kali sujud? Iya banyak. Mereka kalau sudah sujud itu posisi paling sakral. Berarti kita itu sudah tidak mau lagi mengulangi kesalahan. Kita ingin benar-benar meminta maaf kepada Tuhannya. Tapi kalau kita dalam Islam katanya sujudnya banyak ya Kak Ajun dan sering. Tapi kenapa orang Islam banyak yang tidak baik? Saya harus jawab apa Bapak? Kan sering sujud ya Kak Ajun ya. Tapi kenapa ya? Padahal itu kan Allah mengajari kita kalau kita sujud posisi kepala sama ini lebih tinggi mana ya? Iya, itu berarti kan kita tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Yang terjadi apa? Kita masih sombong. Iya. Dan ini buktikan bahwa anak-anak bisa, buktinya singa juga bisa. Tutup nggak bisa, pertemuan guru nggak bisa, pertemuan guru. Mohon isi sebentar nih ajarannya untuk memahami video yang kajian ini.
menunjukkan bahwa kita belum sama sekali, Bapak Ibu. Saya boleh minta waktu ya sebentar dengan jenengan. Apakah hari ini panjenengan sudah berasa sudah berikan segalanya untuk sisa-sisa kita? Belum, alhamdulillah. Bapak Ibu ingin anak-anak mendoakan kita agar kita sering ke Baitullah. Alhamdulillah. Banyak cerita guru yang saya temui ini. Saya pernah ketemu dengan guru yang umurnya hampir 70 tahun, Bapak. Makanya saya kalau di rumah juga cerita itu saya sebuah. Saya juga merasa dibohongi sama beliau. Saya kira umurnya masih berapa, kita kelihatan muda sekali. Saya tanya, saya masih 70 Kak. Masya Allah Ibu, itu iya. Dan kalau ketemu Kak itu kan mesti heboh. Kak sini, mampir dulu, sini. Terus saya disuruh duduk, didengarkan cerita. Dan beliaunya, saya tanya, Ibu kenapa kok bertahan menjadi seorang guru dan gak mau pensiun? Lalu hari ini ada beliau juga, saya gak pensiun, gak juga, saya pengen terus gitu. Dan waktu itu saya tanya ke beliau, pertanyaannya sama seperti tadi yang saya tanya ke beliau. Dan dia bilang, saya justru ini obat saya Pak Jun. Saya sampai sekarang gaji saya tidak sampai 500.000, tapi saya sudah alhamdulillah sudah haji. Anak saya satu jadi perwira, yang kedua jadi ini sudah S2 di sini. Saya sama Allah dikasihnya lebih, Kak, belum tentu loh ya. Kak, kalau gaji saya banyak, sama Allah asal saya diberikan yang luar biasa. Saya sekarang hanya ingin senang, ingin berbagi, ingin melayani anak-anak. Saya dengarkan gitu di sini dingin, sejuk. Aku, ya Allah, iya ya. Orang kalau benar-benar tahu fitrahnya seorang guru dimuliakan Allah, pasti beliau akan bangga sekali jadi seorang guru dan tidak minta apapun. Selama di sekolah kita pengabdian, keluar satu langkah dari gerbang kita boleh mencari rezeki dengan bentuk apapun. Benar nih Bapak ya? Fitrahnya guru itu di situ. Ya. Sekarang mohon maaf, apakah di panjenengan seperti di Australia gaji guru 1 miliar harus kita jadi guru yang baik? Kalau masuk tepat waktu, apakah dijamin? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita berhitung tahun, anak-anak Singapura, anak-anak Australia, pikir saja kalau saya di Eropa, mereka targetnya adalah ke Indonesia karena pangsa pasar yang sangat enak. 50% jumlah penduduk ada di Pulau Jawa. Kalau hari ini ada yang dilema dengan kenapa ibu kota dipindah, Kuala Lumpur itu sudah dipindah di Putrajaya pemerintahnya karena sudah bertumpuk dan itu berisiko dalam segala aspek. Indonesia ini 50% jumlah penduduk ada di Pulau Jawa dan itu berisiko termasuk di kesehatan anak-anak. Makanya kami berusaha untuk merespon proyek-proyek yang baik untuk Indonesia. Dan kami ingin terus bergerak walaupun kami hanya relawan. Kami ingin tetap membantu menyelamatkan negeri ini untuk program karakter. Kak Ajun ingin menayangkan video ini. Sholat ibu, ya pasti seperti ini ya waktu kemarin sebelum pandemi ya, pada saat tahun ajaran baru, banyak ibu kan seperti video ini. Mau kita lihat bersama. Video ini pernah saya tayangkan. Dan mungkin ada yang pernah melihat, saya mau menayangkan kembali. Setiap pagi semua ibu seperti ini.
dan mereka pasti sangat senang bisa mengantar anaknya ke sekolah. YouTube-nya dipasangkan. Ya, sambil nunggu kajian saja. Semua ibu pasti pinginnya bisa kembali dulu bisa mengantar anaknya ke sekolah. Saya mau izin setelah ini sesinya adalah saya ingin tahu apakah yang dirasakan guru-guru di sini bisa mendengarkan semua kegelisahan orang tua yang sampai kemarin ada kasus ada anak sampai di karena tidak sanggup mengajari online. Simpu digandeng tangan anak berangkat ke sekolah, masih naik kendaraan lagi hanya untuk ketemu panjenengan sebagai guru bayinya, hanya untuk ingin ketemu dengan panjenengan, bersimpu di depan anaknya, saling si anak ke ibunya, belum ditinggal memastikan anak masuk kelas. Tiba-tiba anaknya baru sadar kalau pensilnya ketinggalan. Ibu ini kembali ke rute yang sama, hanya untuk mengantar apa? Sebuah pensil, bukan untuk membayar sekolahnya anak. Ibunya belum tidur. Kemudian di sekolah dia tidak bahagia. Pasti siapa yang akan menyelamatkan negeri ini? Usaha-usahanya kalau anak tidak bahagia. Sekarang saya tanya, mohon maaf, panjenengan pernah berbohong ke anak-anak kita? Pernah. Sekarang kita lihat ya, kalau berbohongnya seperti ini, pasti Allah akan memaafkan. Ayahku suka sekali berbohong, termasuk saya suka sekali berbohong seperti ini. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever,
school. Daddy is just great, but Tapi he lies. ayahku membohong. He lies about having a job. Ayahku berbohong kalau beliau punya pekerjaan. He lies about having money. Ayahku berbohong kalau beliau punya uang. He lies that he's not tired. Ayahku berbohong kalau beliau tidak pernah capek. He lies that he's not hungry. Ayahku berbohong kalau beliau tidak pernah lapar. He lies that we have everything. Ayahku berbohong kalau beliau punya segalanya. He lies about his happiness. Ayahku berbohong kalau beliau selalu bahagia. He lies because of me. Ayahku berbohong kalau selalu untukku. Anak-anak hanya ingin dipeluk. Terus ini yang Allah tanyakan di masa pandemi. Allah sangat marah karena sudah banyak orang tua belum bisa berikan kabar untuk anak. Guru juga seperti itu. Sama Allah diingatkan dengan pandemi. Saya mohon maaf, mohon izin yang bawa handphone, mohon berkenan untuk mengecek apakah ada foto anak-anak di HP panjenengan, murid-murid. Saya ingin tahu nih, terus saya mohon dibuka. Ada yang sempat menyimpan fotonya murid-muridnya, saya mau ngecek. Kasihan anak-anak butuh panjenengan. Untuk yang online bersama Kak Ajur, ini guru-guru hebat loh di luar Jambi. Muridnya banyak dan mereka berkualitas mengajar. Sudah, bagus loh, terima kasih. Iya, keren ya. Bapak, iya terima kasih. Oke, ini pada saat online nih. Atau ngirim tugas. Oke. Sekarang untuk sewu semuanya berdiri. Monggo sambil membawa HP-nya itu. Terus sewu semuanya berdiri. Tadi panjenengan bilang ingin ke Baitullah didoakan anak-anak ini, diajak anak-anak. Monggo berdiri semuanya. Di bawah dibuka foto yang tadi ingin dibuka. Terus sewu monggo melihat ke slide video. Ustaz-ustazah, biasanya Baitullah didatangi 7,5 juta manusia. Tahun ini hanya 1.000. Dari Indonesia hanya 12 orang. Kak Ajur lebih takut dan sedih masalah ini. Saya tidak takut kelaparan. Keliling kemanapun membantu di masa pandemi. Saya takut kepada Allah. Kami semuanya tidak biji lagi meminum air Zam-Zam, melihat Ka'bah. Itu mengerikan menurut kami. Dan kami butuh guru-guru yang baik. Sekarang lihat wajah anak-anak. Apakah mereka tidak boleh bersama panjenengan? Sekarang HP itu mohon diletakkan di dadanya masing-masing. Silakan tutup mata. Kak Ajur minta waktu untuk panjenengan baca istighfar yang baik dan membaca Al-Fatihah ibunya Al-Quran yang hanya 7 ayat.
Allah memberikan Ibu Al-Quran hanya 7 ayat, bumi langit lapis 7, hari hanya 7 hari. Mohon istighfar yang sungguh-sungguh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Guru-guruku yang dimuliakan Allah, mohon izin meminta waktu untuk menyebut nama anak-anak yang sekolah di sini. Seingat panjenengan, bayangkan wajah mereka dan mohon dimaafkan jika mungkin selama ini sangat merepotkan. Silakan. Mohon maaf kalau kami sering merepotkan. Dan Allah sudah menentukan janjinya, tidak ada orang tua dan guru direpotkan untuk menyambut anak di sekolah selama berbulan-bulan. Jika anak menangis karena bahagia, alhamdulillah. Tapi kalau dia menangis karena sedih yang tidak kunjung berhenti, kasihan. Berapa kali kita sudah membuat anak-anak menangis. Jika hari ini panjenengan sudah siap, kamar anak-anak kosong selamanya, monggo silakan. Tidak perlu istighfar, tidak perlu berdoa untuk mereka. Jika panjenengan sudah siap, tidak dipanggil Ustazah, Ustaz, aku kangen, monggo silakan. Hari ini ya Allah, di depan kami guru yang baik. Buktinya adalah air matanya ya Allah tulus menetes di kelas ini tempat anak kami belajar. Rasulullah setiap hari menangis untuk kita, Ustaz-Ustazah. Ummati, ummati, ummati. Kita yang ditangisi Rasulullah, apakah sanggup menangisi anak-anak dalam doa kita? Yakin, seyakin-yakinnya, jika kita menjadi guru yang baik, orang tua yang baik, insya Allah pasti semuanya akan segera selesai, segera pulih. Maafkan kami, Ustaz-Ustazah. Terima kasih foto kami masih disimpan di HP panjenengan. Jika suatu hari nanti kita tidak sanggup lagi melihat foto itu, semoga kita sempat meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti hatinya. Silakan duduk pelan-pelan dan berdoa untuk anak-anak. Monggo, silakan duduk pelan-pelan dan berdoa untuk anak-anak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Mungkin lisan kami selama ini sangat menyakitkan. Kami belum bisa menjaga lisan kami kepada rekan-rekan kerja kami di sekolah ini. Kami belum bisa menjaga lisan kami di keluarga kami. Banyak orang yang tersakiti karena lisan kami. Ampuni ya Allah, ampuni. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Engkau maha segalanya, Engkau maha segalanya. Ada air mata yang menetes di wajah ustaz-ustazah yang sangat baik ya Allah di tempat sekolah yang luar biasa ini. Izinkan suatu hari nanti air mata itu bertaubat dan bersaksi, dan kami diizinkan masuk surga-Mu ya Allah. Ustaz-ustazah sudah bayangkan pada mahsyar matahari
di atas kepala hanya sejengkal. Siapa yang ingin jenengan panggil untuk menemani anak yang pernah kita sakiti hatinya, atau teman-teman kita yang pernah kita dolimi dengan lisan kita, pernah membayangkan siratal mustaqim, rambut dibelah 7, panjenengan ingin ditolong siapa waktu itu? Hari ini mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan anak-anak, mohon dimaafkan suami kita, istri kita, saudara kita, rekan kerja kita, semuanya. Kami yakin ya Allah, tiba kami guru-guru yang baik. Air matanya tulus ya Allah, air matanya tulus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sebelum kita tutup acara ini, saya mau izin sharing satu kisah. Sebelum keadaan keliling seperti sekarang yang luar biasa, saya dulu pagi kantor karena saya arsitek. Setelah Isya saya datang ke panti asuhan mencari anak. Suatu hari tiba-tiba saya dapat kabar salah satu anak kami kena kanker darah. Pengasuh bilang kami sudah kehabisan uang ke Ajun karena sekali transfusi 1,5 juta waktu itu, tahun 2002-2003. Saya sempat menjadi guru TK waktu itu. Tiba-tiba suatu hari saya datang ke panti asuhan itu naik motor ayah saya yang lama. Anak sudah nyambut dari jauh. Kemudian motor saya diminta, pas saya diminta, ada yang mau ketemu Kak Ajun, ada yang mau ketemu Kak Ajun. Ternyata ada yang tadi kena kanker darah. Dibopong temannya, saudara dia duduk. Kemudian karena saya tak tega melihat dia begitu pucat, saya tanya, kenapa nak mau ketemu Kak Ajun? Sampai hari ini saya tidak akan pernah lupa apa yang disampaikan anak ini. Dia bilang, saya hanya ingin melihat wajah Kak Ajun saja. Saya menahan tangis. Saya bilang, lihat wajah Kak Ajun. Tidak lihat sepuasnya boleh, asalkan kakak bahagia. Setelah itu saya antar ke kamar. Ayo, biar Kak sekalian karena sudah sangat pucat sekali putih, tangan kukunya semuanya pucat. Saya antar ke kamarnya. Saya tanya, kakak pengen apa? Gak ada, Ajun jangan, biar Ajun tidak sedih. Apa? Pengen boneka Doraemon. Saya langsung naik motor ke pasar besar Malang. Saya cari boneka itu, saya kembali. Saya berikan ke anak ini. Alhamdulillah berasa kemudian saya dapat kabar seminggu kurang lebih anak ini sembuh. Dan kata dokter, obatnya adalah anak ini harus bahagia, biar darahnya tidak keluar dari manapun. Hari kita minggu ke sekolah ini. Mohon hari ini naikkan kelas walaupun tidak bisa menjawab ujian, agar umurnya panjang, akan bisa menemani kami. Kami ingin membimbing sekolah bila sekolah mau. Iya, saya akan selalu naikkan biar dia umurnya panjang. Saya berangkat ke Tsunami Aceh. Saya masih sekali, saya ditelepon Bapak pengasuh pagi-pagi, maaf Kak Ajun, kakak tidak bisa menunggu Kak Ajun. Saya pikir menunggu apa, karena memang saya jadi sama anak ini untuk ketemu lagi. Tadi pagi dia pamitan, dia kembali ke rahmatullah. Saya langsung menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, anak yang baik, anak kami yang belum baik hari ini, umurnya panjang,
menyakiti gurunya, menyakiti orang tuanya. Anda tidak pernah menyakiti siapapun. Saya sejak saat itu saya sangat ingat, saya tidak akan pernah meninggalkan anak-anak jika mereka tidak bahagia. Saya sudah berapa kali ditinggal anak saya meninggal yang kami masuk. Ada yang meninggal sudah tergeletak di lapangan Stadion Gajayana, Ustaz. Setelah diperlakukan oleh 5 pemuda bergilir, dia meninggal. Sampai jam 9 malam kami menunggu. Anak ini tidak boleh diambil, padahal di rumah sudah tahlilan. Hanya karena anak kami tidak punya status. Saya ingin sekali, ini manusia ya Allah. Hanya karena ikunya peraturan dan orang yang mungkin tidak bicara dari hatinya. Apa salah jenazah ini tinggal dimakamkan saja, nanti diproses, setelah itu kan tidak apa-apa. Tapi semuanya betul. Karena ini sampai teman-teman kami, saya yang bertanggung jawab, saya ayahnya, semuanya sama seperti juga belum boleh. Maka hari ini syukur yang setia, terima kasih saya, Ustaz. Terima kasih saya boleh datang ke sini. Obat saya itu seperti ini, saya jalan dari kemanapun. Saya matur nuwun bisa datang ke sekolah yang tadi Bunda sudah cerita balik sekolah yang Masya Allah, alhamdulillah. Saya itu senang. Saya ini pasti baca dengan senang, bahagia. Anak-anak jangan sampai terluka hatinya karena kita. Jika memang ada salah paham dan guru itu wajar, mohon diselesaikan dengan baik, karena pertanggungjawaban saya itu luar biasa. Anak saya ada yang bisu, menurut pesannya. Kenapa takjub? Orang-orang yang bisa bicara malah ingin menyakiti orang lain. Saya sama Allah tidak bisa bicara. Saya ingin bilang sayang, saya ingin bilang terima kasih. Apakah menunggu seperti itu saudara baru kita mau jadi orang baik? Ingat setiap misalnya terucap itu di sini lama, beda dengan luka kegores. Setelah hilang pasti cepat sembuh. Hati juga gitu, cepat memaafkan. Tapi kalau ucapan itu lama. Kami hanya bisa mengingatkan, semoga panjenengan sehat selalu. Saya terima kasih luar biasa panjenengan berkenan menerima kami. Sejak kemarin anak saya dingin, ini alarm buat saya karena jantung saya lemah. Saya sangat senang diizinkan Allah masih ada waktu untuk berbagi. Semoga panjenengan ikhlas menerima kekurangan kami. Matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.